Bisakah kita sinergi antara sektor pariwisata dengan pertanian? Karena apa? Banyak orang yang datang, berarti banyak orang yang makan. Itu aja ya. Danau Toba yang saya tahu, Bunaken ya, Sulawesi itu Labuan Bajo, di NTB Lombok ini luar biasa, sudah rampung lah ya. Oke, sahabat Mutiara, jumpa lagi acara curhatan nih. Ya namanya curhatan nih ya sedikit-sedikit curhat gitu ya. Curcol lah orang anak muda sekarang, curcol ya. Curhat colongan. Oke. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan destinasi wisata ini untuk menarik wisatawan, baik itu dari mancanegara maupun dari domestik itu sendiri ya. Beberapa destinasi itu memang sudah rampung ya. Danau Toba yang saya tahu, Bunaken ya, Sulawesi itu Labuan Bajo ya, terus di NTB Lombok ini luar biasa, sudah rampung lah ya destinasi-destinasi itu. Ya memang ya biasanya kalau kita bepergian ke suatu negara itu ada destinasi yang wajib dikunjungi memang ya. Dari travel itu, Pak, ini kita memang harus ke sini gitu ya, walaupun ya nggak ada dalam list kita misalnya, tapi pihak travel itu, Pak, ini beberapa destinasi ini harus kita kunjungi ya. Ini pesanan sponsor ya, artinya dari pemerintah suatu negara tersebut. Nah ini saya mungkin di Indonesia sama ya, kalau turis asing ke sini masuk, saya rasa pihak pemangku kebijakan, terutama Menteri Pariwisata, itu pasti ada beberapa destinasi yang memang paket ini wajib ya, wisata asing itu harus mampir ke destinasi ini, biasanya seperti itu. Terus ada guide-nya ya, penerjemah itu biasanya ya menjelaskan bagaimana destinasi tersebut. Nah, dari sisi yang lain saya akan membahas, yaitu bisakah kita sinergi antara sektor pariwisata dengan pertanian? Karena apa? Banyak orang yang datang, berarti banyak orang yang makan. Itu aja ya. Kalau seorang petani kan itu banyak orang yang datang, berarti kebutuhan makanan suatu daerah atau wilayah tersebut ya pasti ini meningkat ya. Dari sektor saya dari sisi pertaniannya, bukan sisi yang lain. Kalau sisi yang lain ya oleh-olehnya apa itu ya nanti berhubungan juga. Oleh-olehnya apa? Ya mungkin hasil pertanian ya, misalnya kan seperti itu. Bisakah sinergi antara sektor pariwisata dengan pertanian untuk sama-sama mendukung ya? Saya rasa ini bisa ya. Ya asalkan tidak ada ego antar sektor ini. Ya kadang-kadang masih terjadi sektoral ego ini masih terjadi. Yang ini ogah, yang ini ogah. Sebenarnya ini bisa sinergis ini ya. Ini dua antara pariwisata dengan pertanian. Saya rasa ini luar biasa. Tentu dengan destinasi yang baru, di sana banyak penginapan atau hotel yang baru, yang banyak, terus tempat makan, kuliner itu pasti banyak. Nah ini ya itu kan tempat makan butuh
dari hasil pertaniannya, baik itu buah-buahannya, baik itu sayurannya, baik itu kebutuhan karbohidratnya. Nah, ini sebenarnya bagus sekali ya, dimana ada dikembangkan sektor destinasi baru, pasti di situ kesempatan orang untuk bertani atau bertanam akan lebih bagus. Seharusnya kan seperti itu ya. Jangan misalnya destinasinya di Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur, tapi kebutuhan pokoknya itu didatangkan dari luar provinsi itu, misalnya dari Pulau Jawa, kan itu malah nggak memberikan kesempatan kepada sahabat mutiara atau petani-petani setempat. Saya rasa ini bisa diaturkan oleh pemerintah ya antara dua kementerian, mungkin ini Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata. Oke, jumlah orang yang mau datang misalnya setiap bulan segini, kebutuhan makannya ini bisa dihitung sampai ke situ. Nah, ini apalagi pemerintah sekarang getol-getolnya membangun bendungan atau waduk ini untuk kebutuhan pertanian. Makanya dengan dikembangkannya sektor pariwisata itu menurut saya sangat mendukung untuk sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya, pariwisata, hotel ya, terus transportasi. Ini sebenarnya sinergi semua ini ya. Saya hanya menyoroti pertanian dengan pariwisata aja ini udah luar biasa. Orang misalnya kebutuhan bunga segar di hotel-hotel atau di kantor-kantor yang pengembangan destinasi baru ini kan meningkat pasti ya. Nah, ini misalnya di Danau Toba itu ya, mungkin petani yang nanam jeruk di sana, petani yang nanam bunga potong di sana, itu akan terasa dampaknya dengan pengembangan destinasi pariwisata ini. Saya yakin sampai segitu sampai di situ itu pasti akan luar biasa nanti perkembangan sektor pertanian wilayah yang memang dikembangkan destinasi wisatanya. Itu saya yakin ya. Yakin karena ya orang datang itu ya butuh makan, butuh segalanya. Ya. Oke, sahabat mutiara, itu mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua ya. Dimana sahabat mutiara yang memang wilayahnya termasuk pengembangan destinasi wisata luar biasa, itu ya berkah kalau menurut saya, karena kita bisa menjual hasil pertanian dengan mudah. Oke, salam mutiara.